Assalamualaikum Sobat Halalmu. Hari ini bersama aku Rinjani dan di sebelahku ini sudah ada narasumber yang namanya Bu Mila Fadila. Sapa dulu audiens, Bu. Halo Sobat Halalmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Mila ini adalah salah satu auditor halal di LPHK TPP Muhammadiyah yang sudah cukup banyak punya pengalaman mengaudit beberapa ruang lingkup ya Bu. Untuk audit halal itu beliau ini sudah pernah di restoran ya Bu ya, pernah juga menangani logistik, jasa pendistribusian, dan juga rumah potong hewan atau RPH dan unggas juga ya Bu ya. Jadi langsung masuk aja nih Bu ke pembahasan. Auditor halal ini tugasnya apa sih Bu? Terima kasih pertanyaan Mbak Jani. Jadi kita harus pahami bahwa auditor halal ini kita adalah bagian dari lembaga pemeriksa halal. Jadi kita yang ditugaskan oleh LPH KHT Muhammadiyah itu melakukan pemeriksaan kepada para pelaku usaha, bagaimana proses bisnisnya, kemudian bagaimana dia melakukan proses untuk sertifikasi halalnya, semua kita akan audit, kita akan periksa. Oh gitu. Dan kita ini sebagai auditor halal merupakan wakil dari Komisi Fatwa MUI yang menyaksikan langsung bagaimana pelaksanaan dan proses produksi dari suatu pelaku usaha. Nah, apa-apa yang kita saksikan ini kita laporkan semua ke Komisi Fatwa. Nanti akan ada sidang Komisi Fatwa yang akan menentukan bahwa pelaku usaha ini berhak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak. Oh, jadi tugas auditor halal itu lebih ke kayak meninjau dokumen, ngecek-ngecek dokumen ya Bu ya. Terus juga tadi kan Ibu juga sempat mention mengecek fasilitas produksinya juga, terus lihat juga proses produksi dan juga tadi sebagai saksi dari Komisi Fatwa MUI ya. Kalau misalnya pada saat audit halal di lapangan, di lokasi pelaku usaha gitu ya, apa aja sih Bu yang dicek? Tadi kan Ibu juga bilang ngecek, itu lebih detailnya itu seperti apa sih? Ya, untuk lebih detailnya, jadi kita sebagai auditor ini sebelum kita melakukan kunjungan audit, terlebih dahulu kita mempelajari dokumen yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha. Di sini ada mereka punya manual SIPH, jaminan produk halalnya, bagaimana mereka sudah siapkan. Nah itu dokumennya itu sebelum kita turun lapangan kita periksa nih, apakah SOP-nya sudah sesuai, apakah bahan-bahan yang tercantum di daftar bahannya ini sudah bersertifikat halal atau masih belum punya sertifikat halal. Bisa juga ada mencantumkan certificate of analysis-nya, kemudian flowchart-nya. Nah itu kita menelusuri bahan ya Bu ya. Bahan-bahannya, kemudian juga SOP-nya dan sistem produksi dia bagaimana. Kita dari dulu bisa bilang sebut desk review kan, reviewnya kita tinjau dokumen sebelum datang ke. Jadi nanti kalau kita udah kunjungan audit, kita akan periksa apakah dokumen yang tercantum di manual SIPH itu sudah sesuai dengan yang diterapkan. Kemudian kita juga melakukan wawancara dengan para karyawannya, apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan, kemudian mereka juga paham apakah itu sistem halal seperti apa, kemudian mereka tanggung jawab mereka tuh bagaimana sekarang day to day atau setiap harinya itu mereka yang bertanggung jawab kan. Untuk menjaga komitmen halalnya nih tidak hanya dari pimpinan tapi semua sampai ke karyawan, sampai semuanya harus paham itu. Dan karena mereka yang melakukan produksi setiap hari. Berarti pas lagi hari audit itu harus ada tuh semua karyawannya, semua ininya tuh harus datang ya, harus ada. Ya betul. Jadi bukan pas lagi hari libur. Kalau kita kunjungan audit, memang pelaku usaha sedang melakukan proses produksi. Harus itu ya. Jadi tidak boleh simulasi, tidak boleh. Jadi itulah produksi yang melakukan sehari-hari. Ketika mereka melakukan produksi, mulai dari penerimaan barang, kemudian melakukan produksi sampai dengan pengemasan dan pendistribusiannya. Jadi kita akan periksa semua, bahkan gudangnya kita periksa bagaimana penyimpanannya, kemudian apakah situ ada potensi terkena najis kah, atau lingkungannya ada kemungkinan peluang-peluang ada yang lokasinya tuh dekat dengan peternakan babi, itu kan bisa juga mempengaruhi juga kan makanan. Gitu, baik. Nah aku mau tahu deh Bu, pas lagi Ibu ngaudit, ada nggak kesalahan apa sih yang paling sering Ibu temui pas lagi audit tuh dari pelaku usaha selama pengalaman Ibu menjadi auditor halal? Oke, biasanya ketika kita sudah melakukan audit, nanti ada hal-hal yang kita lihat belum sesuai dengan sistem atau manual SIPH-nya. Biasanya itu kita akan memberikan temuan audit yang kita beri waktu bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan. Jadi memang kita audit itu bukan mencari kesalahan untuk jadi salah kemudian tidak diperbaiki. Jadi kita bersama-sama dengan pelaku usaha kita bisa memberikan solusi bersama apa yang seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi
pelaku usaha pun merasa bahwa kita ini sebenarnya sebagai partner juga gitu kan, jadi Iya, iya, dia iya. tidak merasa takut harus ditutupi. Jadi bantu dibenahi gitu ya Bu ya. Sama-sama kita juga seharusnya begini, kita akan sampaikan seperti itu. Jadi kalau ada temuan audit itu bisa kadang ada ketika tidak sesuaian, misalnya kita periksa di bondnya, pembeliannya, nah pembeliannya kalau misalnya tanggal pembeliannya dengan catatannya ada sedikit perbedaan misalnya. Misalnya ketika kita menghitung ketelusurannya, bahan ini seharusnya kan bahannya sudah ada expired kan. Nah, kan kalau dia expired, peraturan dia misalnya dikembalikan, ternyata masih tertinggal di situ. Nah, kita lihat expiry date-nya. Ini misalnya ada central kitchen dikirim kan, nah itu juga harusnya dia harus dimusnahkan, misalnya ada SOP dia seperti itu. Nah ternyata ada kita temukan itu, dan kita juga perbaiki itu bahwa memang seharusnya hal-hal temuan ini bisa diperbaiki. Karena nanti ketika kita sudah bawa ke sidang komisi fatwa, yang kita laporkan adalah hal-hal yang sudah diperbaiki oleh pelaku usaha. Jadi kalau misalnya nih, saya juga pernah audit rumah potong unggas misalnya, memang kita didampingi oleh komisi fatwa. Komisi fatwa MUI datang langsung ya? Langsung, jadi beliau juga menyaksikan proses penyembelihannya. Jadi kita sebagai auditor pun kita yang mendampingi komisi fatwa sebenarnya kembali kan, karena beliau lebih paham bahwa pemotongannya harus terputus 4 saluran seperti itu. Nah, pemotongan sesuai syariat Islam lah ya. Jadi harus langsung ada saksi ulamanya yang datang ke rumah potong unggas itu gitu ya. Berarti itu tadi ya Bu ya, yang paling sering ditemuin pada saat audit halal itu lebih ke kayak pencocokan barang masuk, barang keluar, ada bahan expired apa enggak, terus pencocokan SOP-nya seperti apa gitu ya, bantu membenahi sistem di dalam perusahaan tersebut gitu ya Bu ya. Baik, menarik. Saat kita dokumen review kan kita lihat ada bahan yang SH-nya belum sesuai misalnya. Dia belum ada, sebaiknya bahan ini tidak dipakai lagi. Kita akan sarankan mencari bahan yang sudah bersifat halal. Nah, kalau kita di lapangan kita lihat bahan itu masih ada, nah kita sarankan bahwa bahan yang tadi sudah diganti tadi tidak digunakan lagi. Itu pernah ada Bu ya kayak gitu ya? Dia udah bilang udah ganti, taunya pas datang masih ada bahan itu dipakai. Kita lihat, masih dipakai gitu kan? Saya sudah tidak dipakai lagi. Kemudian Ibu pernah nggak misalnya kayak ditugasin untuk mengaudit halal ke pelaku usaha yang mana dia misalnya tuh pas udah Ibu datang ke lokasi baru ketahuan tuh ternyata dia punya beberapa cabang gitu, atau misalnya kayak dia kayak dari awal tuh dia pelaku usaha ini tuh bilangnya 1 outlet gitu, tapi ternyata pas Ibu ditugaskan untuk audit halal di 1 outlet tersebut ternyata baru tahu dia nih punya beberapa cabang gitu. Nah itu Ibu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus itu sebagai auditor Ibu harus bersikap seperti apa? Jadi kayak seperti kemarin pengalaman juga, kita kan ketika mengaudit salah satu jasa logistik, kita dari awal kita bicara bagaimana proses bisnis mereka seperti apa. Kemudian kita hanya menceritakan bahwa proses bisnis mereka tuh mereka juga ada kemitraan. Nah, ketika kita lihat kemitraan ini fungsi seperti apa prosesnya, ketika kita cerita bahwa dari pusat dikirim ke daerah, itu nanti ada mitra yang akan mendistribusikan ke kota-kota kecil tadi. Mitra tersebut memang kebetulan dia belum NIB-nya berbeda, jadi namanya partnership ya. NIB-nya tuh memang mitra, bukan bagian dari yang sekarang proses filter halal. Kemudian saya sarankan bahwa karena ini rangkaiannya tuh harus sampai ujung kan, sampai di tangan konsumen si bahan tadi. Berarti si mitra yang pendistribusian ini juga masuk gitu ke ruang. Itu masuk dalam rantaian jasa. Berarti dia harus memberitahukan para mitranya untuk melakukan kebijakan halal, komitmen halal yang sama dengan pusatnya. Jadi walaupun dia belum selesai halal, tapi komitmen itu tetap harus dilakukan dan tetap bertahap. Kalau dia ke depannya mereka akan mendaftarkan sertifikat halal juga. Gitu ya. Jadi mitra pendistribusian pun juga harus menyamakan SOP dan prosedur halal yang di perusahaan yang mau dihalalin itu ya. Gitu. Karena kalau jasa logistik kan kritisnya itu ketika pendistribusian barang, kemudian nanti armada yang ada di daerah tadi, apakah dia dibersihkan secara dengan bahan-bahan yang bersifat halal, sabunnya, pencucinya itu halal. Ya juga. Bagaimana dia misalnya ada gudang penyimpanan pun gudangnya harus
halal dedicated ya, boleh tercampur dengan barang-barang yang tidak bersertifikat halal seperti itu. Boleh dong Bu, cerita tentang pengalaman Ibu yang paling berkesan pas lagi audit halal tuh gimana? Pengalaman saya yang berkesan tuh kemarin waktu saya sempat mengaudit di Vietnam. Sana dia pelaku saya adalah jasa kemasan. Jadi dia memang memproduksi kemasan untuk barang-barang yang barang makanan. Jadi mereka akan kirim ke Indonesia, kemudian mereka juga produk yang customer dia itu membutuhkan kemasan yang bersifat halal. Nah, dari sana kita mengaudit, mereka memang kita bicara juga dengan para karyawannya kan, memang bagaimana mereka penerapan komitmen halalnya. Dan ketika saya bertanyakan bagaimana tentang ketika dia mendapat pelatihan tentang halal, itu bagi mereka suatu hal yang baru karena dia tidak pernah belajar. Iya ya, karyawannya pun juga harus dapat pelatihan halal itu ya. Betul, karena pelatihan salah satu komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan perusahaan bahwa karyawan semua paham bahwa mereka ini melakukan komitmen halal dan apa tanggung jawab dari masing-masing pegawai tersebut, karena ada titik kritis yang mereka harus paham apa tugasnya seperti itu. Itu yang di Vietnam itu Muslim Bu, pabriknya apa gimana? Orang-orang di sana. Kemarin di sana kebetulan karena mereka mayoritasnya ateis ya, tidak beragama. Iya, Vietnam ya. Jadi pegawainya hampir semuanya Muslim. Tapi mereka punya halal kan ada outsource ya. Jadi kalau punya halal harus Muslim. punya halalnya tapi dari orang Vietnam juga. Tapi bukan dari bagian dari perusahaan itu ya. Nah, kan dia karena di dalam dari pelaku bisnis sendiri dia tidak memiliki karyawan yang Muslim karena persyaratan punya halal Muslim kan. Tapi dia outsource, tapi ilmunya tetap disampaikan juga bahwa sebagai penyahala atau bagian dari titik mereka tuh tugasnya critical point-nya kan, itu mereka tanggung jawab dia apa. Nah itu mereka harus tetap komitmen di situ bahwa untuk bahan-bahan yang harus mereka gunakan itu tetap sesuai bahan yang sudah kita periksa itu. Jadi mereka sudah salah satu titik kritisnya dan mereka paham bahwa ini adalah tugas mereka sebagai komitmen halal tersebut. Berarti untuk sertifikasi halal ini sebenarnya memang orang-orang yang non Muslim pun juga udah aware gitu tentang sertifikasi halal ya, karena dari pengalaman Ibu aja untuk jasa pengemasan dan di Vietnam aja itu mereka juga sudah mau berkomitmen untuk memberikan sertifikasi halal kepada produk yang jasa pengemasan itu gitu ya. Ya, betul sekali karena memang sudah menjadi day to day basis nih sertifikasi halal itu ya seperti mungkin awalnya mereka berpikir bisnis ya, mereka mau memperluas pasar, mau jual produknya itu sampai ke Indonesia. Kan Indonesia lebih banyak nih masyarakatnya 200 juta kan, pasarnya besar kan. Nah, ke penjual itu dan mereka dengan Indonesia ada persyaratan harus halal, akhirnya mereka pun harus mau nggak mau harus mengikuti itu biar barang mereka juga laku kan dijual ke Indonesia. Tapi dengan begitu mereka juga jadi paham kan, misalnya kenapa ini sertifikasi halal itu penting gitu, karena nggak cuma prosedur gitu kan, tapi juga bagian dari kenyamanan kita sehari-hari itu untuk menjamin produk tersebut tuh bebas dari najis gitu, suci lah intinya gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, Ibu bisa nggak kasih pesan kepada pelaku usaha dan mungkin juga konsumen Muslim untuk sertifikasi halal ini atau untuk ya apapun lah dari Ibu? Ya mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kebutuhan kita sebagai konsumen Muslim di Indonesia bahkan di luar negeri, kita mengharapkan produk itu yang sudah disertifikasi halal karena sudah diperiksa, tidak hanya bahan saja tetapi juga proses produksinya juga terjamin semua adalah sudah halal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan bagi konsumen untuk menggunakan atau membeli bahan tersebut. Jadi ini juga meningkatkan juga daya saing kita bisa di dalam negeri dan di luar negeri bahwa produk kita sudah halal dan siap untuk dikonsumsi, dan kita pun sebagai masyarakat Muslim kita tenang bahwa apa yang kita pakai, kita gunakan sudah halal, dan kita akan doa-doa kita pun bisa dijabah Allah karena apa yang kita masuk dalam tubuh kita pun sudah kita jaga halal. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu Mila untuk waktunya hari ini sudah mau diajak ngobrol tentang pengalaman Ibu menjadi auditor halal. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum.